Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang kebutuhan fisik ibu hamil part 1. Nah teman-teman semua udah sejauh mana nih persiapannya? Karena tes P3K sudah diumumkan dan juga formasi-formasi yang dibutuhkan juga sudah dikeluarkan. Mumpung masih ada waktu, jadi manfaatkan sebaik mungkin untuk belajar dan mempersiapkan diri teman-teman sebaik mungkin. Jangan sampai nanti pas udah tes kayak nyesel banget kenapa nggak belajar bener-bener. Untuk teman-teman yang lagi cari info bimbel P3K untuk bidan, teman-teman bisa langsung klik link yang aku sertakan di description box ya. Oke deh, kita langsung aja masuk ke latihan soalnya. Nomor 1, seorang perempuan hamil dalam keadaan sehat belanja ke supermarket yang sedang ramai pengunjung. Tiba-tiba merasa pusing dan jatuh pingsan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh A. Kurang darah atau anemi sehingga menyebabkan pusing, B. Darah rendah atau tekanan darah rendah sehingga menyebabkan pusing, C. Kurang oksigen karena banyak orang sehingga menyebabkan pusing, D. Kurang gula dalam darah atau hipoglikemia sehingga menyebabkan pusing, E. Aliran darah terganggu sehingga menyebabkan pusing. Oke, sekarang kita lihat dulu kasusnya. Jadi ibunya ini dalam keadaan sehat, tapi tiba-tiba pas di supermarket langsung pusing dan jatuh pingsan. Jadi kalimatnya ini kuncinya ada di kata supermarket yang sedang ramai pengunjung. Nah, kita lihat di option A, B, D, dan E ya. Kalau A kurang darah atau anemi, ini tuh kita tidak bisa menyimpulkan. Kenapa? Karena di datanya aja tuh tidak ada kata-kata mengarah kepada ibunya kadar HB-nya sekian, seperti itu kan. Terus yang B juga sama. Dari mana kita bisa tahu kalau ibunya ini mengalami darah rendah atau tekanan darah rendah sedangkan di soal tidak ada datanya. Kemudian yang D juga kadar gula dalam darah, yang E juga aliran darah terganggu. Ini kita tidak bisa menyimpulkan kalau di soalnya itu tidak ada mengarah ke kasus tersebut gitu loh. Tapi di sini di soal disebutkan bahwa supermarketnya ini sedang ramai pengunjung dan kemudian si ibu yang awalnya dalam keadaan sehat tiba-tiba merasa pusing dan jatuh pingsan. Berarti ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan oksigen ya teman-teman. Maka untuk nomor 1 jawaban yang tepat yaitu yang C, kurang oksigen karena banyak orang sehingga menyebabkan pusing. Nah kita bahas ya teman-teman. Jadi ini adalah tentang kebutuhan oksigen pada ibu hamil, di mana terjadi perubahan pada sistem respirasi untuk dapat memenuhi kebutuhan O2. Terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang membesar. Ibu hamil kadang-kadang merasakan sakit kepala, pusing ketika berada di keramaian, misalnya di pasar. Hal ini disebabkan karena kekurangan O2. Nah, sesuai ya teman-teman dengan soal yang tadi kita bahas. Dan yang terakhir, disarankan melakukan jalan-jalan di pagi hari, duduk-duduk di bawah pohon yang rindang, dan berada di ruang yang ventilasinya cukup. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan hamil datang periksa, hasil pengkajian berat badan sebelum hamil 50 kg, berat badan sekarang 56 kg, tinggi badan 160 cm. Berapakah IMT ibu hamil tersebut? A. 19,53, B. 21,87, C. 31,25, D. 35, E. 31,53. Nah ini tentang menghitung IMT. Di video-video sebelumnya saya udah pernah bahas, tapi ini kita bahas lagi supaya teman-teman bisa semakin paham ya. Nah jadi ini adalah cara menghitung IMT. Diketahui berat badan sebelum hamil 50 kg, berat badan sekarang 56, dan tinggi badannya 160. Yang ditanya adalah IMT. Rumus untuk menghitung IMT adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, berat badannya yang sebelum hamil ya, yaitu yang 50, dibagi dengan 1,6 kuadrat, yaitu 50 dibagi 2,56. Hasilnya adalah 19,53. Gampang ya teman-teman, jadi nomor 2 jawaban yang tepat adalah yang A.
Nah, soal nomor 2 tadi berkaitan dengan kebutuhan nutrisi ya, teman-teman. Jadi pada ibu hamil akan mengalami berat badan yang bertambah. Penambahan berat badan ini bisa diukur dari IMT atau indeks massa tubuh atau BMI, yaitu body mass index, sebelum hamil. IMT dihitung dengan cara berat badan sebelum hamil dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat ya. Tadi udah ada contohnya. Jadi dari IMT ini kita bisa tahu nih ibunya ini masuk kategori kurus kah, normal kah, atau obesitas. Untuk kemudian kita bisa tahu nih berapa penambahan berat badan yang normalnya untuk si ibunya ini gitu. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Seorang perempuan hamil datang periksa hasil pengkajian BB sebelum hamil 50 kg, berat badan sekarang 56 kg, tinggi badan 160 cm. Berapa kilogram berat badan harus bertambah selama kehamilan? A. 12,5 sampai 18 kg, B. 11,35 sampai 15,89 kg, C. 7 sampai 11,5 kg, D. kurang dari 6 kg, E. 6 sampai 18 kg. Nah, tadi kan sebelumnya udah dibahas ya tentang cara menghitung IMT. Ini soalnya juga sama dengan soal nomor 2. Jadi tadi IMT-nya 19,53 ya kan. Nah, 19,53 ini masuk kategori apa nih? Normal kah, kurus kah, atau terlalu obesitas? Jadi kita bisa menentukan, kayak tadi yang sudah saya bilang, dengan kita menghitung IMT kita akan tahu berapa penambahan yang seharusnya pada ibu hamil itu gitu. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini kategorinya. Untuk underweight BMI kurang dari 18,5, maka rentang kenaikan berat badan yang dianjurkan 12,71 sampai 18,16 kg. Begitu juga dengan yang lainnya, teman-teman bisa screenshot ya. Nah, karena tadi IMT-nya ini hasil perhitungannya 19,53, berarti masuk dalam kategori normal ya. Kita lihat rentang kenaikan berat badan yang dianjurkan untuk kategori normal yaitu 11,35 sampai 15,89 kg. Oke, kita lihat di kunci jawabannya, ada nggak nih jawabannya ya? Nah, ternyata jawaban yang tepat untuk nomor 3 yaitu yang B. Kita lanjut soal nomor 4. Seorang perempuan datang periksa menanyakan bagaimanakah posisi tidur yang aman untuk ibu hamil. Maka bagaimanakah jawaban Anda sebagai seorang bidan? A. Posisi miring ke kanan, B. Posisi miring ke kiri, C. Posisi kepala lebih tinggi, D. Posisi kaki lebih tinggi, E. Posisi kaki lebih rendah dari kepala. Ini gampang ya teman-teman, pasti teman-teman bidan semuanya udah tahu jawaban yang tepatnya itu apa. Jawaban yang tepatnya itu yaitu yang B, posisi miring ke kiri. Nah, kita bahas sama-sama ya. Posisi berbaring terlentang tidak dianjurkan pada ibu hamil karena dapat menekan pembuluh darah yang sangat penting, yaitu vena cava inferior sehingga mengganggu oksigenasi dari ibu ke janin. Sebaiknya ibu hamil membiasakan berbaring dengan posisi miring ke kiri. Untuk memberikan kenyamanan, maka letakkan guling di antara kedua kaki sambil kaki atas ditekuk dan kaki bawahnya lurus. Nah, sekarang kita lanjut ke soal terakhir ya, teman-teman. Nomor 5, olahraga yang tidak dianjurkan pada ibu hamil adalah A. Berenang di laut, B. Jalan-jalan, C. Yoga, D. Senam aerobik ringan, E. Senam hamil. Pertanyaannya adalah olahraga yang tidak dianjurkan ya untuk ibu hamil. Nomor 5, ini jawabannya yang tepat yaitu yang A. Berenang di laut. Sebenarnya berenang itu adalah olahraga yang dianjurkan untuk ibu hamil. Tapi maksudnya tidak di laut ya teman-teman. Kalau di laut kan bahaya ya. Nah, jadi ini ada beberapa olahraga yang aman untuk dilakukan pada kehamilan. Di antaranya yang pertama yaitu berenang. Berenang merupakan olahraga yang paling baik dilakukan selama hamil. Hal ini disebabkan saat tubuh berada di dalam air hampir tanpa beban. Selain itu, jarang terjadi peregangan pada rahim dan otot-otot dinding perut pada saat Anda berada dalam air. Berenang tidak saja memperkuat jantung dan sistem peredaran darah, tetapi juga melatih otot serta menjaga bentuk tubuh agar tetap padat dan kuat. Berenang pada ibu hamil tidak boleh dilakukan di laut atau di tempat yang aliran airnya terlalu deras. Olahraga yang kedua yaitu berjalan kaki. Sebaiknya berjalan dimulai dengan langkah yang lambat, secara perlahan-lahan lalu dipercepat, lalu kembali diperlambat lagi sebelum akhirnya berhenti. Berjalan kaki baik dilakukan pada pagi hari di tempat yang udaranya segar, misalnya di sekitar persawahan, taman, atau kebun. Kemudian yang ketiga yoga. Latihan pernapasan adalah unsur yang terpenting dalam melakukan yoga.
Ketika ibu sedang berusaha mengendalikan kontraksi rahim dan rasa sakit yang timbul, maka kombinasi pernafasan dalam yang terkontrol dan nafas pendek dengan cepat yang biasa ibu lakukan saat beryoga akan sangat membantu. Ada dua prinsip dasar dalam berolahraga ini, yaitu meditasi dan asana atau sikap dasar tubuh. Dengan berlatih dan menguasai asana tersebut, ibu akan memperoleh pengendalian dan kesadaran tubuh yang lebih baik dan juga perasaan hati yang damai. Dengan bermeditasi, ibu bisa menyelaraskan jiwa dan raga sehingga menjadi sempurna. Ketenangan pikiran dan hati ibu secara langsung akan menular pada bayi dalam kandungan. Oke teman-teman, kita udah sampai di ujung video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan semangat untuk yang persiapan tes P3K. Semoga tahun ini bisa lulus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.